Oke geng, jadi ini dia Watu Gedek. Ya, ada kesan mistis juga di sini tentunya. Oke geng, selamat datang di channel Bang MDP. Nah, hari ini bertepatan banget dengan kita lagi sedang ada di tempat wisata. Di daerah mana Bang? Jambewangi. Jambewangi ya. Jadi kita hari ini lagi traveling ke apa wisatanya Bang? Watu Gedek. Watu Gedek geng. Oke. Ini Bang MDP nggak sendirian, bareng Bang Deba Vlog. Ya. Yang lagi pegang angle kameranya geng. Oke, seperti apa keseruannya? Ikuti kita. Ya. Oke. Oke. Yuk. Oke geng, jadi kita sedang di lokasi wisata Watu Gedek ya, Ya. yang ada di kawasan Jambewangi. Oh, Mungkin karena cuaca lagi musim hujan. hujan Bang, jadi Ya. terlalu ramai. Tapi kalau wisatanya bisa dibilang mantap suratap pokoknya. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, apabila baginda Rasulullah SAW menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dalam kitab Darul Usul. Dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, apabila baginda Rasulullah SAW menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dari kitab Darul Usul. Sholat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Mencari penyelesaian dengan sholat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, tidak akan ada lagi kesulitan yang tersisa. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhu yang selalu mengikuti setiap langkah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering melakukannya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, baginda Rasulullah SAW bergegas masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid sebelum angin reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, baginda Rasulullah SAW akan bergegas mengerjakan sholat. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi SAW, beliau bersabda, para nabi alaihissalam setiap kali menghadapi kesulitan akan bergegas melaksanakan sholat. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya kemudian sholat 2 rakaat lalu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Setelah itu ia berkata, aku telah melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasta'inu bisabri wassalah.
Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Terdapat kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu saat dalam perjalanan ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Sayyidina Husam radhiyallahu anhu. Ia segera turun dari untanya dan mengerjakan sholat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasyahudnya. Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanan seraya membaca ayat Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Surat Al-Baqarah 45. Insya Allah mengenai khusyuk ini akan dijelaskan pada bab ketiga. Juga disebutkan dalam kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mendengar berita wafatnya salah seorang aswatul mutahharah istri baginda Rasulullah SAW, ia segera sholat. Ketika seorang menanyakan perbuatannya, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jika kita tertimpa musibah, hendaklah kita sibuk dengan sholat, dan tidak ada musibah yang lebih besar melebihi wafatnya ummul mukminin. Ketika Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu wafat, ia berkata kepada orang-orang yang di dekatnya, janganlah kalian menangisiku jika ruhku keluar. Berwuduklah dengan sempurna, lalu pergilah ke masjid, sholatlah dan beristighfarlah untukku, sebab Allah SWT menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian baringkanlah aku dari diri yang tidur. Suami Sayyidina Ummu Kulthum radhiyallahu anha, yaitu Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu, menderita sakit parah. Suatu ketika ia pingsan sehingga semua orang meyakini ia telah meninggal. Melihat hal itu, Sayyidina Ummu Kulthum radhiyallahu anha segera mendirikan sholat. Ketika Sayyidina Ummu Kulthum radhiyallahu anha selesai sholat, ternyata Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu siuman kembali. Ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah aku tadi seperti orang yang sudah mati? Orang-orang menjawab, iya. Ia berkata, dua malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap ahkamul hakimin, Allah yang maha adil, dialah yang akan memutuskan perkaramu. Ketika kedua malaikat itu hendak membawaku, maka datanglah malaikat yang lain menghadiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, pergilah kalian berdua atau tinggalkan dia. Dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang sudah tertulis sejak berada di dalam alam kandungan ibunya. Sejak ini anak-anaknya masih memerlukannya. Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu masih hidup selama 1 bulan. Setelah itu ia meninggal dunia. Syekh Nazar rahmatullahi alaih bercerita, suatu ketika pernah terjadi gelap gulita pada waktu siang, aku pun berlari menemui Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan jika mengalami hal seperti ini? Pada masa hidup baginda Rasulullah SAW, dia menjawab, aku berlindung kepada Allah, hal ini tidak pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah SAW. Pada zaman baginda Rasulullah SAW, jika terjadi angin bertiup sedikit kencang saja, kami segera berlari ke masjid, takut jika terjadi hari kiamat. Sayyidina Abdullah bin Salman radhiyallahu anhu berkata, apabila kesulitan menimpa keluarga baginda Nabi SAW, maka beliau menyuruh keluarganya mendirikan salat seraya membaca ayat Al-Quran, wa'mur akhlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan taklim dengan keutamaan mengerjakan sholat. Apabila kita ada kesulitan suatu perkara apapun caranya, minta pertolongan kepada Allah SWT dengan mengerjakan sholat. Sholat ini adalah mengurutnya orang yang beriman. Kalau kita mau menjaga sholat 5 waktu kita kerjakan sebaiknya kita akan bisa berjamaah masjid berjalan. Kita pastikan sholat ini sebagai dibisikkan kita dengan mencari pertolongan Allah. Kita bersama dengan
bagus. Dari godaan-godaan setan itu dijauhkan. Iya. Dari godaan makhluk-makhluk sihir atau apa yang Allah dan batu-batu gunung-gunung ini pernah kata kita juga akan kita karena kita juga sama-sama memiliki pada sahabatnya. Iya. Dia juga menunjukkan kebaikan kepada kita apabila kita mengerjakannya dengan kami. Semoga tidak Allah, semoga itu dia tidak menunjukkan. Batu semuanya itu menunjuk sesuatu kepada Allah dan dia akan senang. Yang dilewati orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, terus senantiasa berpikir kepada Allah, orang yang senantiasa hidup kepada Allah senantiasa. Bumi-bumi itu akan senang dilewati. Gunung-gunung pun akan senang, sama-sama senang. Semua makhluk akan senang. Mengerjakan orang-orang yang mengerjakannya sambil ingat kepada Allah. Iya doang. Oke geng, jadi ini dia Watu Gedek. Ya, ada kesan mistis juga di sini tentunya. Ya bang, Oke. suara penggeret dan juga batu-batu yang super gede ya. Subhanallah kan. Subhanallah. Iya. Ini kebetulan karena cuacanya lagi hujan, jadi kita eksplornya pelan-pelan ya, karena medianya pasti licin. Gitu. Jadi ini ada watu atau bahasa Indonesianya batu, watu Gedek. Jadi ini kalau dari cerita yang juru kuncinya tadi adalah apa? Ikat pinggang dari Gunung Raung sebelah utara. Oke. Ini masih ada banyak batu-batu yang besar-besar dan bentuknya kayak limas ya, kayak limas. Bisa dilihat itu besar-besar kan? Jadi kayak pecah-pecah gitu ya. Oke. Oke bang. Oke ya. Oke. Jadi kata guru kita tadi kita harus menjaga ya. Ya menjaga. Menjaga lingkungan dan juga tidak merusak alam guys. Ya. Itulah poinnya di sana. Meskipun tadi larinya ke religi ya. Ya. Jadi intinya kita harus merawat apa yang ada di sini. Terus kita harus bisa menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan atau Allah ciptakan. Oke, menarik banget kalau gitu. Ngos-ngosan tapi seru karena kita bisa lihat apa ya, tumbuhan-tumbuhan di sini masih murni ya, masih purba, sebagian masih purba. Banyak hal yang bisa kita dapat di antaranya ya wisata religi tadi ya. Kita lihat panorama di sekitar bawah Gunung Raung ya bang ya. Kita lihat keadaannya seperti apa. Kita lihat dari petualangan kita hari ini. Oke bang. Oke, lanjut.
Gunung Raung, Bang. Tahu geng. Ya. Kita nggak mungkin lah jalan kaki terus ke sana, bisa habis kaki kita geng. Ya seperti inilah seperti yang kalian lihat di sini ya, kawasannya natural geng. Jadi bisa lah kalau kita kapan-kapan mau camping ke sini, anytime. Boleh lah. Alright. Ini ntar lagi kita turun. Oke. Jadi kita ambil nafas dulu lah. Oke geng, jadi kita ini akan selanjutnya akan turun ya, karena kita sudah nyampe di Watu Gedek tadi. Jadi please kalian tahu lokasinya